perjalanan baru akan dimulai di tempat ini. Ya, di tempat ini. Tempat di mana di sana ada harapan pun ada kecemasan. Dengan melangkah di sini berarti ada tanggung jawab di dalamnya yang harus dipenuhi. Tetapi dalam memenuhi itu semua pasti ada masalah menghampiri, di mana dengan datangnya masalah tersebut menuntut kita untuk bersikap dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Latifah dari kelas 1B. Saya membuat video ini untuk membahas salah satu materi ilmu budaya dasar mengenai hubungan manusia dengan tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Setiap manusia itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian tanggung jawab juga ada jenis-jenisnya. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, ada tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, Tuhan, bangsa, dan negara. Dan bentuk tanggung jawab terkecil adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Bagaimana seseorang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, mau seperti apa kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian, apa yang kita lakukan, pasti akan ada pertanggungjawabannya. Semakin jauh kita melangkah, semakin besar pula tanggung jawabnya. Dan yang pasti, bentuk tanggung jawab seseorang itu berbeda-beda. Di sini saya akan memaparkan bentuk tanggung jawab dari ranah terkecil, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri. Saya bertanggung jawab penuh atas diri saya sendiri. Mau seperti apa diri ini di masa depan nanti, itu dikendalikan oleh diri saya sendiri, bukan oleh orang lain. Dan apalagi kita sebagai makhluk pun, di perbuatan yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Sang Pencipta nanti. Apabila kita melakukan sebuah tanggung jawab itu masih merasa ada beban untuk melakukannya, berarti itu belum menemukan yang namanya willpower atau kesadaran. Nah, willpower itu ada 10 dalam tubuh kita. Ada cinta, ada ilmu, ada ruang, ada tanggung jawab, dan yang lainnya. Contohnya saja ketika kita kuliah, apa sih tujuan kita untuk kuliah? Jika tujuannya mau mencari ilmu, berarti ketika ada dosen atau tidak ada dosen, kita dapat belajar karena niatnya untuk mencari ilmu. Dan apapun tugasnya, pasti bakal enjoy, gak ada beban untuk melakukannya. Karena ada willpower dalam tubuhnya untuk dia bertanggung jawab. Dan bentuk tanggung jawabnya itu pasti beda-beda. Ada yang memang sungguh-sungguh melakukannya, ada yang memang asal mengerjakan saja, dan sebanyak lagi ekspresi tanggung jawab dari pribadi masing-masing terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada seorang guru yang memiliki tanggung jawab. Bagaimana cara beliau menyampaikan ilmu agar dipahami oleh anak muridnya? Bagi beliau, menjadi guru bukan hanya sebagai profesi saja, tapi merupakan sebuah tanggung jawab juga terhadap orang banyak untuk mereka bisa mendapatkan ilmu, dan merupakan tanggung jawab pula bagi negara untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka beliau itu enjoy dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru karena ada willpower di dalam tubuhnya, yaitu kepentingan orang banyak. Selain itu juga ada tanggung jawab makhluk kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang Islam mempunyai tanggung jawab melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan setiap orang itu harus tahu apa tanggung jawabnya. Kalau tidak, maka akan berantakan. Diibaratkan dengan pemain bola yang tidak tahu tugasnya, jikalau dia menjadi kiper harus bagaimana, dan jikalau jadi pemain harus bagaimana. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa setiap orang itu pasti berhubungan dengan tanggung jawab. Dan bentuk tanggung jawab seseorang itu beda-beda. Karena tanggung jawab ini merupakan teks terbuka yang banyak riset penelitiannya. Berbeda dengan matematika yang merupakan teks tertutup. Jikalau 1 tambah 1 sama dengan 2, ya sudah pasti seperti itu. Kemudian mengapa tanggung jawab ini masuk ke dalam budaya? Karena merupakan salah satu nilai karakter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.